Rujukan tertua tentang Yerusalem berasal dari Tanakh, kitab suci Yahudi atau dikenal sebagai Perjanjian Lama bagi umat Kristen. Hampir 800 kali kata Yerusalem tertulis di dalam kitab suci. Ketika Yosua bin Nun, pengganti Musa, membagikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, Yerusalem menjadi warisan suku Benyamin. Raja Daud memerintah dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel selama 33 tahun. Tak heran Yerusalem identik dengan Daud sehingga kota Yerusalem disebut juga kota Daud. Selain sebagai pusat pemerintahan, Yerusalem adalah kota suci bagi umat Yahudi. Disinilah Raja Salomo, Raja Israel ketiga, membangun bait suci, pusat ibadah Yahudi. Saat Israel pecah menjadi dua kerajaan, Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Yehuda, sedangkan Israel ibu kotanya di Samaria. Selama menjadi milik Israel, Yerusalem menjadi kota paling sering diperangi, ditaklukkan, dan dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Contohnya, Raja Sisak dari Mesir menyerang Yerusalem dan merampas harta bait suci. Namun, Yerusalem luput dari tangan Sanherib dari Asyur atau Suria sekarang, sebab Tuhan mengutus malaikatnya untuk berperang melawan 185.000 tentara Asyur. Nebukadnezar, Raja Babilonia atau Irak sekarang, menaklukkan Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi dan membuang penduduk Yerusalem ke Babilonia. Raja Kores, Raja Persia atau Iran sekarang, mengizinkan bangsa Israel pulang ke Yerusalem, dan Nehemia membangun tembok Yerusalem selama 52 hari. Bait suci kembali dibangun dan perayaan Hari Besar Yahudi kembali berlangsung. Jejak Alexander Agung dari Yunani sampai juga di Yerusalem. Yunani pecah menjadi 4 kerajaan. Orang Yahudi dipimpin Makabe melawan Seleukia yang mencemarkan bait suci dengan patung dewa-dewa. Kemenangan orang Yahudi diperingati sebagai Hanukkah. Yerusalem menjadi kota Yahudi kembali di bawah dinasti Hasmonaim selama sekitar 100 tahun. Pada masa Romawi berkuasa atas tanah Israel, Yesus Kristus lahir di Bethlehem, Yudea. Bait suci di Yerusalem menjadi pusat ibadah Yahudi. Yerusalem menjadi signifikan bagi umat Kristen karena Yesus berulang-ulang datang ke Yerusalem. Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit, semuanya berlangsung di Yerusalem. Bahkan Yesus Kristus diimani akan datang kembali di Yerusalem. Tahun 70 Masehi, Titus menghancurkan bait suci kedua dan membakar kota Yerusalem. Orang Yahudi di bawah pimpinan Bar Koba berhasil melawan Romawi, tapi kembali ditaklukkan Romawi tahun 135 Masehi, sehingga Romawi mengubah nama Yudea menjadi Palestina. Nama Yerusalem diganti menjadi Aelia Capitolina. Orang Yahudi dilarang masuk ke Yerusalem. Setelah Kaisar Konstantin memeluk Kristen, Romawi menjadi Bizantium, kerajaan Kristen. Gereja demi gereja mulai dibangun oleh Ibu Konstantin, Ratu Helena. Gereja Makam Kudus adalah gereja pertama yang dibangun di Yerusalem. Yerusalem menjadi bagian dari agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Miraj dari Mekah ke Yerusalem. Awalnya Yerusalem hanya menjadi kiblat umat Islam selama beberapa bulan sebelum Mekah. Setelah Umar bin Khattab mengepung Yerusalem selama 4 tahun, kuasa atas Yerusalem beralih dari Kristen ke Islam. Pada pemerintahan Abdul Malik dibangun Masjid Quba Emas, dan Al-Walid membangun Masjid Al-Aqsa tahun 705 Masehi. Tentara salib merebut Yerusalem pada 1099 Masehi. Kuasa atas Yerusalem jatuh lagi ke tangan Islam setelah Saladin mengalahkan tentara salib. Yerusalem menjadi provinsi di bawah Ottoman selama 400 tahun. Saat Ottoman berkuasa, sesungguhnya mayoritas penduduk Yerusalem adalah orang Yahudi. Tahun 1917, Jenderal Allenby memimpin tentara Inggris merebut Yerusalem dan menjadikan kota ini pusat administrasi Inggris. Setelah PBB membagi dua tanah bangsa Israel menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina, orang Yahudi mendeklarasikan kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Akibatnya 5 negara Arab yaitu Suria, Lebanon, Mesir, Yordania, dan Irak menyerang Israel.
Perang Arab-Israel 1948 berakhir dengan gencatan senjata yang berujung pada kehilangan besar bagi Israel. Karena Yerusalem dibagi dua, menjadi Yerusalem Timur untuk Yordania, Yerusalem Barat untuk Israel. Ibu kota Yordania tetap berada di Aman, bukan di Yerusalem Timur. Tahun 1967 Israel kembali diperangi negara-negara Arab. Setelah 6 hari, Israel justru berhasil merebut Yerusalem Timur dari Yordania. Momen kembalinya Yerusalem Timur ke tangan Israel inilah yang ditetapkan sebagai Hari Yerusalem. Sejak Raja Daud hingga hari ini, Yerusalem adalah ibu kota abadi bangsa Israel. Mau berbentuk kerajaan atau negara, Yerusalem selalu dan selamanya menjadi kepunyaan Israel secara politik. Secara spiritual, nama Yerusalem selalu disebut dalam doa-doa Yahudi. Saat pernikahan, saat Paskah dengan kalimat tahun depan di Yerusalem. Sebaliknya, selama Romawi berkuasa, pusat pemerintahan ada di Roma. Ibu kota Bizantium adalah Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Saat Islam berkuasa atas tanah Israel, Yerusalem tidak pernah menjadi pusat pemerintahan Khalifah Islam. Khalifah Rashidun yang berpusat di Madinah, dinasti Umayyah beribu kota di Damaskus, Abbasiyah ibu kotanya di Baghdad, Fatimid di Kairo. Damaskus menjadi ibu kota era Mamluk. Ibu kota masa Ottoman 1517 sampai 1917 berada di Konstantinopel, Turki. Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Palestina saat deklarasi kemerdekaan Palestina tahun 1988. Menyusul pemindahan kedubes Amerika ke Yerusalem, negara-negara Arab menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Di bawah negara Israel, Yerusalem menjadi kota bagi 3 agama. Orang Yahudi kembali bisa beribadah di tembok ratapan yang terletak di Yerusalem Timur. Jutaan peziarah Kristen dari seluruh dunia bisa datang ke Israel. Bahkan umat Muslim dari Indonesia bisa wisata dan sholat di Masjid Al-Aqsa yang masih berfungsi hingga sekarang. Fakta sejarah, arkeologi, dan peradaban membuktikan Yerusalem identik dengan bangsa Israel. Meski diperangi dan dihancurkan, bahkan orang Yahudi tersingkir dari Yerusalem, namun pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang Yahudi berkata, sampai tahun depan di Yerusalem. Salam damai dari Fakta Israel.